Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita pada pagi ini. Biarlah kita semua mempersiapkan hati kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan ayat penuntun firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 13 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kita akan menaikkan pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Umatnya puji
Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa pembukaan dan pengakuan dosa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong kami, Tuhan memimpin kami di dalam keseharian hidup kami. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah, tak lepas dari segala dosa dan kesalahan. Biarlah kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kami boleh mengaku. Biarlah Tuhan melayakkan dan menyucikan hati kami. Di tengah-tengah segala kesulitan, segala hal yang kami hadapi, di dalam segala ketidakpastian yang ada, biarlah Tuhan boleh terus memberikan kepada kami hati yang teguh, hati yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan pembacaan Mazmur secara bertanggapan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 65 sampai ayat ke-72. Kita akan membaca secara bertanggapan, saya akan mulai dari ayat yang ke-65. Demikian firman Tuhan, kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Demikianlah pembacaan bersama dari kitab Mazmur. Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat dan di segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian, puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Tuhan
Berikutnya kita akan memberikan persembahan kita, biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat melihat pada layar di bagian bawah, ada nomor rekening yang bisa ditransfer. Mari kita naikkan pujian Hitung Berkat-Mu. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Berikutnya kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin kami di dalam kehidupan kami. Di dalam segala keberadaan kami, Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan, yang boleh kami persembahkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memakai persembahan yang telah dikumpulkan ini. Dan kami berdoa menyerahkan untuk persembahan yang telah dikumpulkan ini, biarlah dapat dipakai untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan terus memberikan pertolongan di dalam banyaknya yang terkena COVID-19. Biarlah kami semua boleh mengingat dan kami tahu bahwa Tuhanlah pemilik hidup, dan apabila Tuhan mengizinkan COVID ini boleh ada di tengah-tengah bangsa kami, biarlah kami boleh belajar, kami boleh tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang ingin Tuhan ajarkan bagi kami, dan biarlah kami boleh melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah kesehatan, di dalam masalah keuangan, di dalam masalah menghadapi anak-anak, maupun juga di dalam pekerjaan dan pelayanan, maupun apa yang dilakukan, biarlah Tuhan bantu dan tolong kami. Berikan kepada kami hati yang terus melihat kepada Tuhan, hati yang terus bersyukur, dan di dalamnya kami boleh mendapatkan ketenangan, kami boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa kami, untuk presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri yang di dalam melakukan banyak hal untuk menekan terjangkitnya COVID di tengah-tengah masyarakat, dan juga untuk vaksin yang akan dilakukan juga untuk setiap penduduk Indonesia. Biarlah Tuhan bantu dan tolong. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami pemahaman yang benar. Kami berdoa juga untuk hoax yang tidak benar mengenai vaksin maupun apa yang terjadi sehingga membuat kami menjadi khawatir ataupun membuat kami menjadi takut. Biarlah kami boleh bersehati untuk melihat hanya kepada Tuhan saja. Dan kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak didik sekolah Kalam Kudus juga, kiranya Tuhan pimpin untuk guru-guru yang boleh mengajar dan anak-anak
yang bersekolah di tempat ini, baik di sini maupun di Kapten Muslim dan Rambung. Kiranya Tuhan yang terus pimpin dan tolong kami. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Berikutnya kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yeni Sutanto. Kita akan menaikkan pujian Yesus mengasihimu juga kepadaku. Yesus mengasihimu juga mengasihiku.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa, kita memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk waktu kesempatan pada pagi hari ini yang sekali lagi Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami masih harus beribadah secara online, tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh melihat, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami boleh bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu, dan kami mohon Tuhan Kau yang akan menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan setiap kami dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema undangan Sang Tritunggal. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga ada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya, memelihara juga melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, berbicara tentang persekutuan. Di dalam dunia ini ada banyak macam persekutuan. Membentuk persekutuan bukanlah hal yang baru di dalam sejarah manusia, dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Manusia cenderung berkumpul, manusia cenderung berkelompok satu dengan yang lain. Memang ada beberapa orang yang suka menyendiri dan ada juga orang-orang yang memiliki gaya hidup yang ekstrim, ya, tinggal menyendiri di dalam kamar dan tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, gaya hidup yang disebut sebagai hikikomori di Jepang misalnya bukanlah sebuah kehidupan yang normal. Mereka menghabiskan waktu setiap saat hanya di dalam kamar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, manusia pada dasarnya dan pada umumnya tidak memiliki gaya hidup semacam itu. Manusia cenderung berkelompok dan berkumpul, maka tidak jarang ada perkumpulan-perkumpulan yang dibuat oleh manusia dengan berbagai macam motivasi dan kepentingan. Ada perkumpulan berdasarkan ikatan marga, ada perkumpulan atau persekutuan berdasarkan ikatan hobi, ada persekutuan karena ikatan kepentingan ekonomi atau politik dan sebagainya. Tetapi banyak persekutuan yang kemudian bubar, banyak persekutuan yang kemudian pecah oleh karena kepentingan anggota persekutuan itu tidak terakomodasi dengan baik. Nah, secara sederhana mungkin kita pernah mendengar ada teman kita atau
Ada rekan kita yang mengatakan demikian, jika tidak ada untungnya bagi saya, untuk apa saya bersekutu dengan mereka? Kemudian mereka keluar dari persekutuan, lalu mereka mencari atau membentuk persekutuan yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ini dasar dan pola persekutuan Kristen? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yohanes 17 adalah doa Yesus bagi murid-muridnya. Dapat dikatakan bahwa ini doa bagi murid-muridnya yang sejati. Yudas sudah tidak ada di ruangan tempat mereka berkumpul ketika Yesus berdoa. Jadi dapat dikatakan kata mereka yang kalau kita baca di dalam bagian Yohanes 17 ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus tanpa Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, sebuah doa yang eksklusif bagi murid-murid Yesus yang sejati. Dan hal ini juga dipertegas di dalam Yohanes 17 ayat 9 yang mengatakan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka ini milikmu. Bapak Ibu, latar belakang dari doa ini adalah karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini, tetapi murid-muridnya tetap berada di dalam dunia ini. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus tidak lagi hidup bersama dengan Tuhan Yesus secara fisik. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam doanya, dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 17 ayat 14, Tuhan Yesus juga mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak Ibu Saudara, ini jati diri sesungguhnya murid-murid Kristus. Tidak berasal dari dunia tetapi tinggal di dalam dunia. Pertanyaannya, dunia yang bagaimana? Dunia yang membenci mereka. Tentu bukan maksudnya bahwa murid-murid Yesus itu adalah makhluk luar angkasa, ya. Tetapi secara rohani mereka bukan produk dunia yang berdosa, tetapi produk dari karya Allah yang menyelamatkan mereka dari dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama Tuhan Yesus hidup, Dia telah memberikan firman Bapanya kepada murid-muridnya, dan dunia membenci murid-murid Yesus. Pertanyaannya, mengapa dunia membenci murid-murid Yesus? Bukan sekedar mereka bukan berasal dari dunia, tetapi juga mereka telah menerima firman Allah. Ya, murid-murid Yesus dikatakan dalam tanda kutip bukan berasal dari dunia karena mereka telah menerima firman Allah. Dan dampaknya dunia membenci mereka karena dunia menolak Allah dan firman-Nya. Tetapi meskipun Yesus tahu dengan pasti bahwa murid-muridnya tetap tinggal di dunia sementara Dia sendiri akan naik ke sorga, dan dunia tempat mereka tinggal itu membenci mereka, Tuhan Yesus tidak meminta Bapanya untuk mengambil murid-murid Yesus itu dari dunia. Sebaliknya, Tuhan Yesus meminta Bapanya untuk melindungi mereka dari yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita melihat ada satu maksud dan tujuan untuk meletakkan murid-murid Kristus tetap di dalam dunia. Ada satu tugas yang harus dikerjakan oleh murid-murid Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, murid-murid Kristus diletakkan di dalam sebuah dunia yang penuh dengan pergumulan dan pertentangan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan sejak awal bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Dunia akan selalu menantang iman kita dengan segala cara. Tetapi keberadaan kita di dalam dunia bukanlah sebuah kondisi seperti seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Menghadapi dan menjalani sebuah kehidupan yang keras sendirian. Tetapi Roh Kudus hadir di dalam diri orang percaya menjadi penolong yang memberikan kekuatan kepada kita, orang-orang yang percaya. Dan kehadiran Roh Kudus merupakan salah satu jawaban bagi doa Tuhan Yesus. Bukan sekedar doa untuk perlindungan daripada yang jahat saja,
tetapi doa untuk memohon kesatuan di antara murid-murid Kristus. Roh Kudus hadir untuk menyatukan orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kita mungkin berpikir bahwa doa Tuhan Yesus itu hanya bagi ke-11 murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada waktu itu. Tetapi ternyata tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kita hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan dan pengajaran para rasul yang menuliskan Injil dan para penulis Alkitab yang lain, ya. Nah, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan dan pengajaran para rasul dan yang menuliskan Injil dan juga penulis Alkitab yang lain. Doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ini adalah bagi kita juga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itu berarti jati diri kita dan tugas kita itu adalah sama dengan jati diri dan tugas para murid Yesus atau yang dikenal dengan para rasul itu. Bapak Ibu Saudara, kita bukan rasul, ya. Jabatan rasul itu sudah tidak ada lagi setelah masa perjanjian baru. Jabatan rasul hanya disematkan bagi murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi saksi kehidupan Tuhan Yesus ketika dia hidup di dalam dunia ini, ya. Ditambah satu lagi yaitu Rasul Paulus. Jati diri yang saya maksudkan adalah bahwa kita orang-orang percaya, murid-murid Kristus, bukan berasal dari dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita telah menerima firman Allah dan dunia membenci kita. Kebencian tidak harus dipahami sebagai sebuah penolakan fisik saja, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya demikian, tetapi juga penolakan dan tantangan di dalam bentuk rohani dan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Allah dan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Tuhan Yesus bahkan mendoakan kesatuan kita di hadapan Bapa. Itu artinya kesatuan orang-orang percaya, murid-murid Kristus, itu adalah sesuatu yang sangat penting di matanya. Pertanyaannya adalah kesatuan macam apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Kesatuan yang sama seperti kesatuan Dia dan Bapanya. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, kita semua tahu ya tentang doktrin Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus itu memiliki kesatuan hakikat tetapi memiliki pribadi yang berbeda. Berbedanya pribadi inilah yang membuat ketiganya dapat berelasi satu dengan yang lain. Karena ketiganya adalah pribadi yang berbeda. Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus. Anak bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya satu hakikat. Dengan demikian, relasi antara pribadi-pribadi Allah Tritunggal adalah relasi di antara perbedaan di dalam kesatuan. Dan bukan sekedar itu saja, relasi di antara pribadi-pribadi Allah Tritunggal juga adalah relasi yang menunjukkan kesatuan di dalam perbedaan. Dan kesatuan seperti inilah yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kesatuan di dalam persekutuan Kristen adalah sebuah persekutuan yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda, ya, yang berbeda-beda. Rasul Paulus juga membahas hal ini di dalam surat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Setiap anggota berbeda-beda, ya, bahkan Roh Kudus pun mengaruniakan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan-perbedaan itu dihasilkan dan muncul dari Allah yang sama dan dipergunakan untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan-perbedaan yang ada tidak memecah belah, ya, tetapi mempersatukan
dengan relasi yang saling melengkapi dan saling mendukung. Jadi Allah tidak menghilangkan perbedaan Bapak Ibu, ya, tetapi menyatukan perbedaan. Allah tidak membuat semuanya menjadi sama dan seragam, ya. Dan Allah bukan saja mengakomodasi perbedaan, tetapi bahkan menciptakan perbedaan tersebut dengan maksud yang indah. Bapak Ibu Saudara, persekutuan di dalam Kristus itu menggunakan dan mengejar unity, ya, bukan uniformity. Mengejar kesatuan dan bukan mengejar keseragaman. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sejenak membandingkan antara doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, bagi gereja yang telah ditebus dengan darahnya, dengan gereja Korintus. Tuhan Yesus mendoakan agar di dalam kesatuan, di dalam persekutuan murid-murid Kristus ada relasi kasih. Pertanyaannya mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena persekutuan dan pengutusan Allah atas murid-murid Kristus adalah persekutuan dan pengutusan kasih. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 17 ayat 23 mengatakan, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Di dalam kasih Allah yang mempersatukan ada pengutusan. Oleh karena kasih-Nya, Bapa mengutus anaknya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sebuah persekutuan seharusnya diwarnai oleh kasih Allah. Dan selanjutnya kalau kita membaca di ayat yang ke-26 dikatakan, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bapak Ibu Saudara, Kristus memberikan hidupnya. Kristus menebus kita dari dosa, agar kita memiliki kasih yang sejati. Supaya kasih Bapa ada di dalam diri murid-murid Kristus. Jadi di dalam persekutuan Kristen Bapak Ibu Saudara, di dalam persekutuan Kristen itu ada kasih. Dan ketika kasih itu nyata di dalam persekutuan Kristen, itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita pergi ke Korintus ya. Nah, apa yang terjadi di sana Bapak Saudara? Saya tidak mengatakan bahwa gereja Korintus bukanlah gereja yang tidak benar ya. Nah, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, gereja Korintus dengan segala dinamikanya itu adalah gereja Tuhan ya, bukan gereja sesat. Jadi saya hanya akan mengatakan bahwa gereja Korintus adalah gereja yang tidak dewasa. Di dalam gereja Korintus itu banyak sekali kelompok-kelompok di dalamnya, terutama kelompok-kelompok yang muncul yang disebabkan oleh karena pemahaman mereka yang keliru tentang karunia-karunia rohani. Jadi karunia rohani yang seharusnya dijadikan sebagai alat untuk memperlengkapi satu dengan yang lain, alat untuk mengasihi satu dengan yang lain, dijadikan alasan untuk meninggikan diri dan hasilnya adalah perpecahan. Kehidupan jemaat Korintus berbeda dengan isi hati Kristus yang mendoakan sebuah kesatuan di dalam persekutuan Kristen. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita akan menjadi jemaat seperti jemaat Korintus? Tentu saja tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Tentu saja tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita pahami tentang apa yang Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 ini ajarkan tentang persekutuan Kristen, sehingga kita dapat membangun sebuah persekutuan yang menyenangkan hati Allah dan indah di mata siapapun juga yang melihatnya. Hal pertama yang harus kita pahami bahwa persekutuan Kristen didasari oleh jati diri dan karya Allah.
Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan mengajarkan bahwa persekutuan Kristen didasari dan diprakarsai oleh inisiatif Allah yang adalah kasih. Jika Allah adalah kasih, maka umat dari Allah yang adalah kasih seharusnya adalah umat Allah yang memiliki kasih dan tahu cara mengasihi yang benar sesuai kasih Allah yang ada di dalam diri mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada kasih yang memanjakan, ya, yang tidak mempedulikan benar dan salah. Yang penting menyenangkan orang lain, ya, hati orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih itu pertama-tama menyenangkan hati Allah. Kasih di dalam persekutuan orang percaya itu tidak dapat dilepaskan dari jati diri Allah yang menebus umatnya. Kasih tidak dapat dipisahkan dari kebenaran Allah. Jadi kasih di dalam persekutuan Kristen adalah kasih yang didasari dan diwarnai oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan di dalam gereja, ya, yang meskipun seringkali terlihat mungkin sebagai ajakan dari para rohaniwan atau ajakan dari para majelis, tetapi pada esensinya bukanlah demikian, Bapak Ibu Saudara. Persekutuan itu adalah undangan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang bersekutu di dalam kekekalan, dan kini persekutuan itu dalam tanda kutip diperluas dengan melibatkan anak-anaknya yang telah ditebus oleh Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal. Para rohaniwan, para majelis atau jemaat yang lain yang mengajak kita untuk bersekutu, itu hanyalah alat kepanjangan tangan Allah untuk memanggil seluruh jemaat untuk bersekutu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lihat ajakan rohaniwan atau majelis, ya, atau jemaat yang lainnya, tetapi lihatlah ajakan dan undangan Allah di balik ajakan dari mereka untuk bersekutu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus hingga mendoakan persekutuan dan kesatuan di antara murid-murid Kristus. Jadi mari kita wujudkan kehendak Kristus yang telah menyatukan kita semua dengan darahnya yang mahal. Kita diundang oleh Allah Tritunggal untuk bersekutu dan bersatu di dalam Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang harus kita pahami bahwa persekutuan Kristen adalah tempat untuk menyatakan dan merasakan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, persekutuan Kristen bukan saja persekutuan di antara orang-orang percaya saja, tetapi terlebih dari itu, persekutuan Kristen adalah sebuah persekutuan dengan Allah. Oleh sebab itulah ada kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, ada doa yang dinaikkan, karena persekutuan kita bukanlah sekedar ajang kumpul-kumpul Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah persekutuan untuk merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Di sisi yang lain, kita tidak bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama kita. Kita dapat mengasihi manusia tanpa mengasihi Allah. Orang-orang ateis, Bapak Ibu Saudara, belum tentu orang-orang yang pasti jahat dan membenci sesamanya. Ada kalanya mereka mengasihi sesamanya, tetapi mereka jelas tidak mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah di dalam persekutuan setidaknya dinyatakan di dalam pemberitaan firman-Nya yang menuntun kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, dan yang menegur kita juga. Melalui firman Tuhan kita mengenal Allah yang sejati. Dan di sisi yang lain, kasih Allah juga dinyatakan di dalam keterlibatan para orang percaya untuk menyatakan kasih Allah melalui kehadiran mereka. Melalui perbuatan dan perkataan yang baik dan benar, kita merasakan adanya kasih dari sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, kasih itu membutuhkan objek untuk dikasihi. Nah, ini kasih yang teruji, ya. Kasih yang nyata itu adalah kasih yang dipraktekkan, ya, bukan sekedar dikatakan atau diteorikan. Ketika Allah adalah kasih, Allah mengasihi dari kekekalan. Allah mengasihi sebelum adanya manusia, ya.
Allah mengasihi di antara pribadi-pribadi Allah Tritunggal, Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam kekekalan, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, dan demikian pula sebaliknya. Kasih Allah adalah kasih yang diaplikasikan dan dipraktekkan dari kekal hingga kekal, ya. Dengan demikian, kasih murid-murid Kristus itu adalah kasih yang harus dipraktekkan kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Kristus dipanggil untuk saling mengasihi, ya. Jadi setiap orang mengasihi dan dikasihi. Persekutuan itu tidak satu arah, Bapak Ibu Saudara, ya. Persekutuan itu dua arah di dalam relasi ketersalingan, ya. Kita hari ini tidak bersekutu secara fisik, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pada masa kita tahu masa-masa saat ini, ya, tidak diperbolehkan, ya, karena alasan keamanan. Dan kita harus mentaatinya, Bapak Ibu Saudara, demi keselamatan saudara-saudara kita. Tetapi bukan berarti kita kehilangan persekutuan dan relasi kita, ya. Kita masih dapat bersekutu secara online, ya, meskipun terbatas, Bapak Ibu Saudara, ya, dan memang terbatas, tetapi itu masih lebih baik daripada tidak ada persekutuan sama sekali, ya. Kita tetap bisa saling memperhatikan, kita bisa tetap saling mendoakan, kita tetap bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi meskipun terbatas, Bapak Ibu Saudara, tetapi biarlah Allah yang bekerja menyatakan kasih-Nya yang mengatasi keterbatasan kondisi. Dan hal yang terakhir yang harus kita pahami adalah bahwa persekutuan Kristen untuk menyaksikan kasih Allah di tengah dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, apa tanda murid Kristus? Bukan sekedar kasih, tetapi saling mengasihi. Saling mengasihi di antara murid Kristus itu adalah sebuah kesaksian. Kesaksian bahwa memang benar bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah yang mengasihi dari kekal hingga kekal. Di dalam persekutuan Kristen yang indah, bukan saja ada kasih, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi ada kesaksian yang indah. Kesaksian yang dalam tanda kutip mengundang orang di luar sana untuk ikut merasakan kasih Kristus yang sejati. Bapak Ibu dan Saudara, persekutuan Kristen adalah sebuah undangan Allah Tritunggal bagi kita di dalam Kristus, dan mengundang setiap orang yang melihat untuk merasakan kasih Allah yang sejati di dalam Kristus. Kristus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya pintu masuk ke dalam persekutuan kasih Allah yang begitu indah. Kasih Allah yang menebus kita dari dosa, kasih Allah yang menyatukan dan mempersekutukan kita semua dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang diperlengkapi dengan berbagai macam karunia-karunia rohani untuk saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lain. Persekutuan yang indah adalah alat kemuliaan Allah Tritunggal. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kasih oleh Tuhan, hari ini kita hidup di dalam keterbatasan dan kesulitan. Problem hidup kita bertambah besar dengan suasana pandemi semacam ini. Ini adalah sebuah kesempatan bagi gereja Tuhan, bagi seluruh murid-murid Kristus untuk menyatakan kasih Allah di antara saudara seiman dan bagi sesama kita manusia. Mari kita tetap bersekutu meskipun di dalam keterbatasan fisik sekalipun. Tetapi kita yakin, kita percaya ketika Allah bekerja, setiap orang dapat merasakan kasih yang kita nyatakan itu dengan semaksimal mungkin. Mari kita wujudkan sebuah persekutuan Kristen yang indah di antara murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang sekali lagi mengingatkan kepada kami, yang sekali lagi menuntun kami, yang sekali lagi boleh menguatkan kami, bahwa persekutuan kami adalah
persekutuan kami orang-orang percaya adalah undangan dari Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mengundang setiap kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu. Dan juga mengundang setiap orang yang ada di sekitar kami untuk bersama-sama bersekutu. Sehingga kami semua boleh merasakan kasih Allah yang sejati di dalam Kristus. Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh tetap memiliki persekutuan yang indah, yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih kami alami saat ini. Dan tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh tetap mewujudkan sebuah persekutuan Kristen yang indah di antara kami murid-murid Kristus. Sehingga boleh menjadi kesaksian yang indah dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan doksologi. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu, jalanilah hidupmu, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini terus kita renungkan, kita hidupi di dalam kehidupan, khususnya sebagai umat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilahkan duduk, silahkan ambil saat teduh, kebaktian selesai. Kami tim pelayan kebaktian umum Minggu 1 Agustus 2021 Gereja Kristen Kalam Kudus Medan mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Somi Deo, Gloria.